Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan terkait pengertian daripada iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan pengertian qadar. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, maratibul iman bil qada wal qadar. Tahapan-tahapan iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pertemuan sekarang poin yang ketiga adalah al-adillatun naqliyatu 'alal qada'i wal qadari. Dalil-dalil nakli yang menunjukkan adanya qada dan qadar. Silakan semuanya bisa melihat di modul masing-masing. Ini ada di halaman 41. Kita harus tahu ya bahwa keberadaan sesuatu itu dibuktikan dengan adanya dalil-dalil. Dan dalil-dalil ini tentunya macam-macam. Ada yang disebut dalil akli, yaitu dalil yang berdasarkan akal, dalil yang berdasarkan logika. Sesuatu itu bisa dianggap ada apabila secara logika bisa diterima, maka itu ada secara logika. Ada juga dalil yang berdasarkan panca indera, baik pandangan atau pendengaran, yang disebut dengan dalil hissi. Kemudian ada juga dalil berdasarkan sejarah atau dalil tarikhi, berdasarkan fakta sejarah. Nah, di sini yang akan disampaikan terkait adanya qada dan qadar adalah berdasarkan dalil nakli. Nakli itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil yang diambil dari Al-Quran maka tentu tidak bisa kita tolak karena itu mutlak kebenarannya. Begitupun dari al-hadis yang sahih tentunya yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini dikatakan nomor 3 ini, faqad tsabata, sungguh telah tetap, bil kitabi, berdasarkan Alkitab yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah atau al-hadis, wa ijma'il ummah, dan ijma' atau kesepakatan umat, annal iman bil qadar, sesungguhnya iman terhadap qadar, terhadap takdir, wajibun, adalah hukumnya wajib, wa annahu ahadu arkanil iman, dan itu termasuk salah satu dari rukun iman. Kita tahu bahwa rukun iman itu terdiri dari 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab. Keempat, nabi dan rasul. Kelima, hari akhir. Dan keenam, qada dan qadar atau takdir. Nah, berarti iman kepada qada dan qadar ini salah satu dari rukun-rukun iman yang 6 yang wajib kita yakini. Apabila kita tidak meyakini adanya qada dan qadar, maka iman kita batal. Karena rukun iman yang 6 itu sudah menjadi satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan oleh kita. Wa anna masyaallah, dan sesungguhnya apa yang Allah kehendaki kana terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa saja yang Dia tidak kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Oke, ini sebagai muqaddimahnya. Selanjutnya, dalil nakli yang diambil dari Al-Quran, minal Quranil Karim, yang diambil dari Al-Quranul Karim, tentunya banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang qada dan qadar ini. Ya, di sini akan disampaikan 2 ayat saja. Yang pertama ada di surat Al-Furqan ayat 2. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in,
dan dia menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, maka dia menetapkannya dengan sebenar-benarnya ketetapan, atau dia menetapkan ukuran-ukuran jadi dengan tepat, dengan sesuai. Nah, berarti ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan, tetapi justru Allah setelah menciptakan itu ditindaklanjuti dengan ketetapannya, dengan takdirnya. Tidak hanya sekedar setelah menciptakan sudah selesai, tidak. Ya, tapi Allah menetapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan ciptaannya itu. Ya. Oke, ayat ini jelas menunjukkan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, ini ayat yang kedua, firman Allah, ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa berupa bencana atau musibah, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, ataupun pada diri kita, illa fi kitab, kecuali itu sudah ada di dalam kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah satu tempat di mana Allah menulis takdir segala sesuatu itu. Tempat yang terjaga, yang dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak disitulah Allah menulis segala sesuatunya. Min qabli an nabro'aha, sebelum, kata Allah, sebelum kami menciptakannya. Artinya, sebelum Allah menciptakan sesuatu itu sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa akan terjadi itu. Dan ditetapkannya adalah di kitab atau yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Berarti segala sesuatu ini secara bebasnya memang terencana gitu. Apa yang akan Allah perbuat itu semuanya terencana. Allah tidak menjadikan, tidak membuat, tidak mencipta itu tanpa rencana. Tapi semuanya adalah ada rencananya, ada ketetapannya. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu, 'alallahi yasir, bagi Allah adalah sangat mudah. Oke, baik, ini ayat yang kedua ada di surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini pun jelas menunjukkan tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke dalil nakli yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadis yang menjelaskan tentang adanya takdir ini banyak. Di sini akan disampaikan 3 hadis. Yang pertama, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis ini sebenarnya petikan dari hadis yang panjang, di mana hadis ini awalnya menceritakan diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu beliau sedang duduk-duduk ya dengan para sahabat yang lain, juga dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Ya, tiba-tiba datanglah seseorang yang asing yang tidak dikenalnya oleh para sahabat, sehingga para sahabat menyangka bahwa orang ini bukan orang Mekah, artinya datang dari tempat yang jauh karena tidak dikenalnya gitu. Kalau orang Mekah pasti para sahabat kenal, pasti para sahabat tahu. Nah, tapi yang mengherankan bagi para sahabat itu adalah tidak tampak pada orang ini habis melakukan perjalanan jauh
karena kelihatan bajunya serba putih, bersih, tidak nempel di debu sedikit pun. Kemudian rambutnya hitam, tidak ada bekas-bekas, tidak ada keringat yang menempel di tubuhnya, di kulitnya gitu. Nah, ini yang membuat heran para sahabat gitu. Nah, kemudian orang ini menghampiri Rasulullah SAW, mengucapkan salam, kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW dengan jarak yang dekat, sehingga kedua lututnya saling bersentuhan. Kemudian orang ini meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, pertanyaannya adalah mahwal Islam, apa itu Islam? Lalu Rasulullah SAW jawab. Kemudian setelah dijawab, maka orang ini mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Para sahabat heran, orang ini apa maksudnya? Bertanya tapi membenarkan gitu. Orang ini seolah-olah seperti mau ngetes kepada Rasulullah. Tapi para sahabat diam saja. Kemudian pertanyaan kedua, mahwal iman, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab ini, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Shadaqta, engkau benar. Kemudian pertanyaan ketiga tentang ihsan, kemudian pertanyaan yang lainnya tentang hari kiamat. Oke, jadi hadis ini sebenarnya panjang. Ini hanya potongan dari hadis tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, al-imanu an tu'mina, bahwa iman itu adalah engkau beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasul, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini yang kita garis bawahi, yang ada kaitannya dengan materi kita, yaitu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Oke, hadis ini sahih, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan adanya takdir yang harus kita imani, karena bagian dari rukun iman yang 6. Kemudian hadis yang kedua, waqala aidan, dan Nabi SAW bersabda juga, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang paling pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, qalam atau pena ya. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, kepada pena, uktub, tulis. Qala, pena menjawab, wa ma aktub, apa yang aku harus tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulla syai'in, tulis takdir-takdir segala sesuatu, ila antaku masa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Oke, berarti hadis ini menjelaskan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, itu sudah Allah tulis dulu takdir-takdirnya. Berarti jelas juga ini hadis menunjukkan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ciptaannya. Kemudian ini hadis diriwayatkan rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian hadis terakhir, waqala aidan, dan Nabi SAW pun bersabda, qaddarullahu, Allah telah menetapkan maqadirul khalqi, takdir-takdir makhluk, takdir-takdir ciptaannya, qabla an yakhluqas samawati wal ardo, sebelum dia menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Maksudnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan segala sesuatunya, telah menetapkan takdirnya sebelum diciptakan. Wa kana arshuhu 'alal ma'i, dan
aras Allah itu atau singgasana Allah itu ada di atas air. Oke, hadis yang ketiga ini pun jelas bagi kita bahwa adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia sebelum menciptakannya sudah menetapkan segala sesuatunya, takdirnya, ukurannya. Oke, ini Jun menunjukkan bahwa apapun yang Allah ciptakan itu sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Para santri semuanya, kita lanjut ke materi terakhir di pertemuan ini, yaitu yang poin nomor 4, Anwa'ul Qadar, macam-macam qadar atau macam-macam takdir. Di sini sebutkan bahwa takdir itu ada 4 macam. Yang pertama, Al-Qadaru Asyamil, takdir yang menyeluruh, ya, takdir yang mencakup. Atau ini takdir yang pertama ini disebut juga dengan takdir azali, ya. Nama lain dari Al-Qadar Asyamil adalah Al-Qadar takdir azali. Apa yang dimaksud dengan Al-Qadar Asyamil? Wahuwa likulli kain adalah takdir bagi setiap makhluk. Wahuwa al-maktub fi lauhil mahfud, dan itu tertulis di lauh mahfud. Nah, takdir ini yang pertama ini merupakan takdir utama, ya, takdir yang utama yang ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah tulis di lauh mahfud. Ini takdir yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qadaru al-umri, takdir seumur hidup. Takdir seumur hidup adalah wa huwa alladhi yakunu fi sya'nil janin, yang terjadi di dalam janin, hina katbi rizkihi, ketika ditulis rizkinya, wa amalihi dan perbuatannya, wa ajalihi dan ajalnya, wa syaqawatihi dan celakanya, wa sa'adatihi dan bahagianya. Ini yang dimaksud dengan takdir seumur hidup. Berarti takdir seumur hidup adalah takdir yang ditulis ketika kita ada di dalam janin. Nah, ini tergambar dari hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan di alam, di janin atau di rahim ibu kita selama 40 hari. Setelah itu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Setelah itu berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari juga, dan seterusnya. Lalu Allah akan mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu dan menuliskan takdir terkait dengan rizkinya, perbuatannya, ajalnya, dan celaka atau bahagia. Oke, ini takdir yang kedua, yaitu takdir yang terjadi seumur hidup. Yang ketiga, al-qadar al-hauli, takdir tahunan. Wa huwa ma yuqaddaru fi lailatul qadar, yaitu yang ditetapkan pada malam qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah takdir tahunan. Kemudian yang terakhir, al-qadaru al-yaumi, takdir harian. Wa huwa ma yuqaddaru min hawadithil yaum, adalah apa-apa yang ditetapkan dari setiap kejadian harian. Ya, berarti takdir ini adalah takdir harian, peristiwa-peristiwa yang terjadi harian. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi sya'n.
Setiap hari, setiap saat Allah itu dalam kesibukan. Artinya Allah itu bukan sibuk seperti kita makhluk ya. Kalau sibuknya Allah tidak seperti sibuknya kita. Kalau kita sibuk capek gitu. Tapi maksudnya Allah ini selalu dalam berbuat, setiap saat berbuat terhadap makhluknya. Oke, ini 4 takdir yang perlu kita ketahui. Takdir utamanya dari 4 takdir ini, takdir utamanya adalah takdir yang pertama, yaitu Al-Qadar Asy-Syamil. Itu adalah takdir utamanya. Sementara yang 3-nya, Al-Qadar Al-Umri, Al-Qadar Al-Hauli, Al-Qadar Al-Yaumi, itu adalah takdir yang bisa berubah. Sementara takdir yang pertama itu tidak berubah. Takdir yang 3, yang kedua, ketiga, dan keempat itu adalah takdir yang bisa berubah. Dan perubahan itu sudah ada di takdir yang utama, yaitu di takdir yang pertama. Oke, sebagai contoh begini, contohnya si A di dalam takdir seumur hidup, di dalam takdir Al-Umri, si A ini ditakdirkan orang yang sesat. Nah, orang yang sesat. Kemudian si A ini berusaha untuk mencari hidayah. Akhirnya dia mendapatkan hidayah. Nah, perubahan si A ini dari takdirnya sesat menjadi mendapat hidayah itu ada di dalam takdir Asy-Syamil yang pertama. Itu perubahannya sudah ada. Dan seterusnya ya. Jadi intinya takdir yang pertama adalah takdir yang utama yang tidak akan berubah, sementara takdir yang di bawahnya adalah takdir yang bisa berubah, dan perubahan-perubahannya itu juga sudah ada di dalam takdir yang pertama, yaitu Al-Qadar Asy-Syamil atau takdir azali. Oke, baik santri semuanya, ini materi untuk sekarang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan silahkan nanti di sesi Zoom bisa disampaikan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.